Oke, dimulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Kepada Bapak Kades yang kami hormati, kepada Bapak Alwi selaku Ketua DPD beserta semua anggota yang kami hormati, kepada Mas Asib selaku pendamping dari kecamatan beserta tim yang kami hormati, kepada petugas pendata SDGs Desa Keling yang kami hormati, dan rekan-rekan perangkat yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini kita semua masih diberi kesempatan kesehatan sehingga bisa melaksanakan musdesus penetapan SDGs Desa Keling dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat beserta salam kami aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada Bapak Ibu yang kami hormati, kami mewakili pemerintah Desa Keling mengucapkan terima kasih sekali kepada petugas pendata atau enominator yang mana sudah melaksanakan tugasnya dalam waktu kurang lebih 1 bulan, dan insya Allah pada malam ini yaitu musdesus penetapan SDGs Desa Keling. Untuk itu pertemuan pada malam ini yang berkaitannya dengan penetapan, nanti acara kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Kepala Desa. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa ba'd. Yang kami hormati Bapak Ketua BPD beserta anggota, yang kami hormati Mas Hasib pendamping beserta timnya, dan kepala wilayah atau Bapak Kasud se-Desa Keling, dan tak lupa kepada mas-mas, mbak-mbak, bapak-bapak, ibu-ibu relawan program SDGs se-Desa Keling yang berbahagia. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita bisa berkumpul di sini majelis dengan syifa wafiyah. Semoga dalam rangka penetapan SDGs tahun 2001 ini nanti kula lan panjenengan semua mendapatkan manfaat maslahah barokah di dunia wal akhirah. Kedua kalinya salawat serta salam bagi Allah semoga tetap tercurahkan pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kalinya kami mohon maaf atas keterlambatan jam waktunya yang terjadwal mari Isya. Alhamdulillah terkumpul karena monitoring dari hasil CCTV saya. Sama berbulan-bulan mulai awal puasa kemarin, apapun target yang kemarin kita harapkan, walaupun dengan kebijakan adanya penambahan waktu, tapi alhamdulillah setidak-tidaknya Keling tidak kalah dengan desa-desa yang lain. Walaupun sebenarnya 1 minggu yang lalu sebenarnya pun siap, cuma pasno sing siap. Alhamdulillah pada malam hari ini lagi siap semuanya, siap dari datanya, siap dari pihak pendampingnya untuk mendampingi dalam penetapan SDGs pada malam hari ini. Sehingga semoga pada program pendataan ini nanti ke depan salah satu bisa menjadi tolak ukur desa untuk lebih memetani asas mana yang potensi yang akan kita kembangkan. Sebelum hari ini kita mulai, mari kita baca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita lalui bersama kemarin dan menghasilkan poin pada malam hari ini mendatangkan manfaat, maslahah, barokah di dunia wal akhirah. Biridho wa sifat Rasulillah. Al-Fatihah.
Iya. Terima kasih. Untuk itu mungkin kurang lebihnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kades yang mana sudah memberikan sambutan, dan untuk acara selanjutnya kami serahkan kepada Mas Hasib selaku pendamping dari kecamatan. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Gus Rofi, Kepala Desa Keling, Bapak Ketua BPD, Bapak Alwi Putra, seluruh anggota, seluruh jajaran perangkat desa Keling, dan seluruh Bapak Ibu tim pendata SDGs Desa Keling. Alhamdulillah di kesempatan hari ini Desa Panjenengan adalah desa kedua di mana dilaksanakannya penetapan pendataan SDGs. Kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk Desa Keling. Terus yang berikutnya, kalau dibuka temur Pak Kades ya. Muka tema itu jenengan. Niki kata nggih Bapak Ibu, berkaitan dengan hari ini, kegiatan yang panjenengan laksanakan ini tak lain adalah sistem dalam menggali data di keseluruhan warga masyarakat yang ada di Desa Keling, yang mana pendataan SDGs ini lebih mengerucut kepada aspek 4 pilar. Yang pertama adalah mengarah kepada sosial. Sosial meliputi banyak hal, termasuk dalam kehidupan bermasyarakat yang ada di Desa Keling. Yang mana kesenjangan sosial apakah ada, sejauh mana masyarakat yang terjadi, baik interaksi maupun secara kehidupan yang terjadi di dalam keseharian yang ada di Desa Keling. Kemudian meliputi aspek ekonomi. Kira-kira datanya jenengan, roto-roto yang jenengan interview ataupun yang jenengan data, monggo sugeng rawuh pudian. Monggo boten kajeng. Terus kemudian berkaitan dengan hal itu, harapannya di kegiatan ekonomi yang terjadi di Desa Keling khususnya yang jenengan asumsikan untuk yang jenengan data itu menjadi salah satu data yang betul-betul valid, betul-betul sesuai dengan apa yang jenengan data. Tapi ini betul-betul berjalan, Mas Mbak, Bu, door to door, Ini khawatirnya ya, beberapa kali kita sampaikan ojo sampai formulir-formulir misioner itu nanti sampai jatuh di tangan warga pengisi karepe dhewe. Bu, tak cukup meneh. Saya itu boten nggih. Itu pertanyaan kula sing geri dhewe. Terus yang kedua, yang ketiga, setelah aspek dari ekonomi yang jenengan ketahui dari warga masyarakat Desa Keling, jenengan akan tahu di mana masyarakat yang notabene penghasilannya itu di atas menengah, artinya orang dikategorikan punya sampai dengan menengah. Kemudian menengah ke bawah juga jenengan juga tahu. Artinya data ini dikorelasikan desa yang mana dalam mencakup perencanaan di tahun berikutnya. Kalau sekarang 2021 alhamdulillah sudah selesai pendataan. 2022 ini nanti
otomatis desa juga bisa mencerna hasil dari penetapan data SDGs ini untuk melaksanakan dan menyusun strategi apa untuk mengetahui kondisi yang ada real di desa Geling. Jadi sangat urgent sekali dan sangat penting sekali dalam rangka proses pembangunan yang dilaksanakan desa Geling di tahun-tahun selanjutnya. Dengan kategori lain, bahwa kebutuhan perencanaan itu tidak hanya usul dalam melaksanakan kegiatan, tapi didasari dengan adanya sebuah masalah dan permasalahan yang ada di desa, baik masalah maupun potensi ataupun ada kelebihan-kelebihan lain yang ada di desa Geling. Jenengan kan pasti menemukan orang bermacam-macam yang ada di dusun panjenengan yang jenengan survei. Yo enek sing lumang, enek tas salam langsung ditutup. Niki kelakon riayan sampean nggo map mboten iki. Riyo-riyo nggo map mlaku karo nggawa form kuesioner. Lho ada yang cerita gitu. Sampai selfie di grup itu luar biasa. Ya nggak apa-apa ya, memang tugasnya. Sampai hampir satu lali lek katanya menikah Rio sampai lali ku nggak jajan ku sembarang kalir sampai bojone gak diopeni anake kata sandangi goro-goro ngutek karo HP tapi gak kena. Nggih ngoten. Lajeng Bapak Ibu, berkaitan dengan itu Pak Kades sampai nanti beserta seluruh jajaran perangkat desa akan menyaring, menyimpulkan dari kegiatan yang jenengan laksanakan ini untuk dijadikan dasar sebagai perencanaan desa dimulai tahun 2022. Jadi kegiatan yang semula yang penjenengan musdeskan sebelum dalam rangka musdes RKP nanti bisa dari dasar kegiatan pendataan SDGs ini sudah bisa dilaksanakan untuk dimasukkan. Caranya bagaimana? Wong hasilnya garuh. Nggih, Pak. Ini tadi saya sampaikan, saya share di grup data panjenengan yang sudah terinput ke online. Berapa ribu individu? 8.000-an ya. 8.600 yang sudah terinput kurang lebih 2.181. Cek berapa persen Pak? 10.000 bagi 4 25. Alhamdulillah akeh senajan aplikasi ini jenengan loncat macet login gak iso. Ada yang sampai saat ini ya macet terus. Enak sing hilang barang. Link kehilangan 200 KK. Setelah di logout. Ya inilah yang kita tidak bisa menjawab, tapi itu proses itu nanti harapannya dari sebuah sistem by websitenya nanti bisa diperbaiki. Banyak dari teman-teman yang sudah input juga di teman-teman desa lain, kendalanya juga seperti itu. Pengennya dipindah pakai laptop dengan menggunakan emulator. Di uninstall biar HP ini refresh lagi, begitu login alhamdulillah bersih. Akhirnya puyeng semua ini. Tanyanya ke kita jawabnya gimana? Saya sendiri juga tanya belum dapat jawaban. Ya kita positif thinking aja yang jelas Bapak Ibu, musdes untuk penetapan data SDGs ini seharusnya tidak boleh keluar di bulan Mei gitu. Tetapi mengingat keadaan yang jenengan juga paham kondisinya, sama-sama tahu bahwa kondisi seperti ini, sehingga dalam proses pelaksanaan ini ada tenggang waktu setelah diselesaikannya pendataan secara manual. Panjenengan dikasih waktu kurang lebih 1 bulan setelah penetapan ini untuk menginput kembali data kuesioner yang belum terinput.
saulan. Saulan itu mulai mungguwe data sakmono niku gopolis. Ada yang sampai saat ini mungkin lancar-lancar saja wonten nggih? Semua gangguan dari siang tadi Error terus ya. Duh, nanti saya sampaikan nih nanti. Mudah-mudahan nanti bisa dilihat. Tapi padahal sudah di save dan upload sukses ya. terus ada kesalahan kita edit. Kalau di HP-nya hilang, kemungkinan yang terupload itu tidak hilang. Ya, kalau Insya Allah tidak hilang kalau sudah terupload. Tapi data yang ada di save dan panjenengan itu soalnya hilang. admin sendiri juga susah, nggak bisa dibuka. Ya sama dengan saya. Kabupaten pun juga seperti itu. Kita masuk juga mengalami kesulitan. Baik Bapak Ibu, saya lanjut. Kemudian dari kegiatan ini, sehingga diharapkan Bapak Ibu setelah melakukan pendataan ini, pemerintah desa menganggarkan atau merencanakan di tahun berikutnya ini sesuai dengan data real fakta yang ada di Desa Keling ini, meliputi beberapa bidang yang sudah ditentukan oleh bidangnya. Bidangnya berapa Pak? Ada 4 atau 5 nih? Pemerintahan desa, pembangunan desa, 5 penanggulangan. pembinaan, pemberdayaan, dan yang terakhir adalah bidang penanggulangan bencana atau darurat. Dan ini termasuk salah satu outputnya dari SDGs ini digunakan sebagai senjata dalam merumuskan perencanaan di tahun 2022. Kira-kira enek sing wah napa mboten sing jenengan data niku? Apa ya wis mari data, wis mari wis selesai. Ada yang wah ya artinya begini. Mungkin saat ini di Desa Keling itu nggih Pak Wi. Koyok-koyok normal-normal saja kan. Tidak terjadi apapun, semisal seperti itu. Baik secara sosial, ekonomi. Nah, ekonomi kira-kira ya kita tidak bisa bilang normal. Toh kategori kita mencari diskusi kemarin goleki warga miskin miskin sing piye, Pak? Pripun, Bu? Jenengan kategori miskin sing piye, Bu? Kemarin ada pertanyaan begini. Kalau asumsi orang hidup di desa dalam 1 hari sak dino mangan piro, Pak? Telu nggih. Ping telu sak dinone wong kira-kira 10.000. Nggih. 10.000 kurang. Kurang. Ojo lho ini kan dianggap pecel ya, Mas. 10.000 kali 3 30.000. Satu kepala, lelek sak omah enek wong 5. Ya sehari sudah 150 nggih. Itu makan pokok loh, Bu. Makan pokok yang dimakan setiap hari. Belum hitungan kayak bapaknya kok ning warung, rokoknya surya. Kayak kok mulai cek mampir tuku sego goreng, martabak. Saat ada hampir dalam 1 bulan kalkulasinya kalau pendapatan yang diperoleh bapak atau orang tersebut berapa, itu dari segi makan pokok dan tidak terhitung karena yang ditanyakan di form kuesioner itu adalah tahun. Berarti per bulan nek sak dino mang tak 150 mangane tok, gurung sangune sekolah, gurung sembarang kalir, gurung kowe nek ketekon bayar listrik. Berarti 150.000 dikali 30 ketemu berapa itu? Itu yang dimakan tok, Bu. Lho ngono lho, pas jenengan takoki yakin mesti kon saidi-saidi. Saya per bulan nggih mboten mesti namung kadang 500. Nggih. Kebanyakan seperti itu. Nah, lagi maksudnya kenapa? Artinya kategori miskin, Bapak Ibu, kita kembali kepada kemarin dasar dalam penentuan BLT ada berapa ya dari Kementerian Desa itu? 14 yang kalau sampai akan dengan jenengan tas kebutuhan boten. Omahe piro, ukuran piro. Ya. Lelek digoleki nek kono Keling gak enek yakin kula. Paling gak enek siji loro sing momen paling sampai stres sih. Akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain, artinya berhidup kelanjutan nggak bisa. Maksudnya kata ini gula kategori warga miskin yang disampaikan Bapak Ibu dengan mengikat bantuan yang luar biasa. Harapannya nanti ini tidak hanya sebagai dasar dari perencanaan penggalian data yang ada di desa, tapi juga bisa mengacu kepada
kementerian-kementerian lain, caranya kayak dari Pak Menteri sendiri kan mungkin sekarang bisa sudah bekerja sama dengan Badan Statistik untuk membuat desa apa? Sampai singkatannya ada desa cantik gitu dalam penggunaannya. Jadi sehingga dalam proses untuk pendataan ini tidak cukup berhenti di desa saja. Secara basisnya melihat prosesi bantuan yang luar biasa ini, akhirnya nanti bisa jadi acuan juga. Coro-coro muni bantuan dalam pendataan warga masyarakat ini juga bisa jadi acuan di situ, barangkali seperti itu. Sehingga melihat kondisi yang real yang ada di desa ini betul-betul tercover, oh ini loh yang layak dapat bantuan dan tidak otomatis itu. Sehingga yang dikatakan Sewu, karena saya juga kepanjangan dari Kementerian Desa khususnya, setidaknya data itu selalu update sebenarnya ini. Lah data 5 tahun DI 3 wisak niki Bu, mboten istilahnya begitu. Sehingga data yang semestinya 5 tahun yang lalu yang digunakan kudu tahun besok, tapi itu banyak yang menimbulkan data yang tidak valid. Harapannya dengan updating data kita nanti keberlanjutan juga seperti apa kita gambarannya juga belum tahu. Namun harapannya dari perencanaan dimulai dari desa inilah nanti untuk menentukan kebijakan terarah, lebih mengetahui potensi yang ada di desa maupun kekurangan-kekurangan yang ada di desa, baik di sektor ekonomi, sosial dan sebagainya itu tadi bisa terangkat dan bisa dipikirkan oleh kepala desa beserta perangkat desa untuk menentukan kebijakan rencana kerja pemerintah desa di tahun berikutnya melalui berbagai bidang yang saya sebutkan itu. Oh ternyata Keling itu potensi pemuda itu banyak, tapi tidak begitu banyak untuk diberdayakan. Katakanlah begitu selesai lulus SMA, kuliah, kerja, mungkin seperti itu dan seterusnya. Selalu siklusnya seperti itu. Barangkali melalui ada satu potensi yang ada di desa Keling yang saat ini lagi sedang tren luar biasa. Kira-kira dengan momen seperti ini nanti desa memikirkan punya ide seperti apa kira-kira lek wis ngene. Nah harapannya kami mungkin termasuk potensi yang ada di gua ini juga harus ada tali pembatas yang kuat untuk membuat semacam pegangan atau aturan yang mengatur kaitannya dengan yang ada di goa, sehingga harapannya nanti dalam proses berjalannya waktu kita tidak tahu, berkali-kali saya sampaikan lek diarani mungkin kaya meniki, mungkin jenengan masih ingat kata-kata saya, dengan berbagai pertimbangan apapun kalau kita usaha belum berkembang seolah-olah kita itu ayo melaku bareng nggih, melaku bareng Pak Alwi lillahi ta'ala kita kan ngoten. Tapi lek wis mulai muncul hasilnya mulai panen, mesti jenengan punya ide dhewe. Kula nggih duwe piye-piye ape Pak Alwi iki kantuk piye. Mungkin nyiasati hal semacam itu, harapannya nanti Pak Kadis juga kaitannya potensi wisata yang ada di gua ini betul-betul mempunyai progres termasuk perdes ataupun aturan-aturan yang menyangkut kaitannya dengan wisata ini bisa dilaksanakan sesuai dengan sistem aturan yang ada. Kalau mengandalkan saya sampaikan tadi dengan kondisi yang sistemnya tidak tercatat, kondisional dan seterusnya, itu tidak akan berjalan dengan baik. Kenapa? Banyak yang kita kondisikan itu banyak. Jadi banyak kepala, pasti banyak kok meritik, kok merasani dan sebagainya. Tapi kalau kita berpegangan pada sistem, berpegangan pada nomor istilahnya, aturan yang ada, insya Allah itu nanti akan bisa berjalan baik. Walaupun yang memegang itu adalah orangnya sudah ganti. Jadi pengelola tidak selamanya nanti Pak Alwi. Jadi lagi maksudnya tidak selalu. Nanti belum tentu nanti Mas Rafi ya terus teguh. Siapapun yang memegang dari roda kegiatan tersebut, maka nanti dengan keadaan yang sedemikian rupa aturan tetap harus dilaksanakan dan harus dipegang teguh untuk menjamin kekondisifan kegiatan yang ada di dalam
goa, terutama kaitannya dengan wisata. Lah maka dari itu salah satu perencanaan yang harus dilaksanakan di tahun 2022 ini termasuk menyangkut desa wisata ini, apalagi sekarang sudah gelarnya tidak booming lagi, sekarang sudah proses berjalan. Ya eman-eman oleh potensi sakmono biyane cara nun sewu terpen keling niku Surabaya niki cara cek udune akeh kira-kira gantek 5 tahun ke depan jenengan bangun ini gantek banyak-banyak titik yang kira-kira menjadi inspirasi yang harus dikembangkan, dan ini menjadi salah satu media Pak Lurah yang pada sini nanti kaitannya dengan penyampaian kepada seluruh warga masyarakat bahwa Desa Keling punya seperti ini. Kita tidak tahu 2-3 tahun ke depan di Desa Keling lek misal dadi kunjungan nang dinding atau Bang. Makanya kudu siap kabeh nek kanca-kanca bundes ya kudu siap kabeh. Kadang-kadang kita sampaikan nek ketekan tamu iki repot nih makanya dengan awalnya menggagas seolah-olah nggih monggo seolah-olah dalam rangka penentuan ini kita belum terencana sama sekali. Artinya belum terencana sampai nanti kira-kira 2 tahun setelah melakukan pembenahan seperti ini seperti apa kan belum. Tetapi dalam rangka jajaki sampai kemudian hari tiba akeh semeruh ternyata tidak satu, mungkin tidak hanya gua, mungkin ngerembet ke yang lain, pengrajin kayak atau mungkin sumber-sumber yang lain dan sebagainya. Itu nanti akan menjadi salah satu media lek wis dibuka sakmono kae. Ada nilai sejarah dan lain sebagainya. Yakin jenengan kebingungan akan istilahnya apa? Mulai nyambut, mulai mengemas dan lain sebagainya itu nanti akan pasti. Lah, kembali lagi sistem lah yang akan menjadi pegangan utama bagi panjenengan. Dalam rangka dimulai dari pendataan SDGs ini, outputnya desa adalah mengetahui kekurangan dan kelebihannya yang ada di desanya. Karena apa? Ya survei ini makanya melibatkan individu, kakak, RT sama desa. Sehingga harapannya desa dapat mengevaluasi dari hasil yang ada di kegiatan pendataan panjenengan niku wau. Ngoten nggih, Mas, Mbak, saya kira jenengan kira-kira wasal nulis tapi kok ngarai nanti mungkin guru ini gambarnya seperti itu. Tapi secara detailnya sebenarnya ini kalau saya pengennya ya kalau ada slide pemaparan ya banyak panjang, tapi kesimpulannya secara umumnya seperti itu. Dan harapannya nanti Desa Keling termasuk mulai dari pendataan SDGs ini kedepannya lebih baik lagi dari sekarang mungkin. Dan terutama untuk mewujudkan menjadi desa wisata ya, terus niki Bapak Ibu juga mohon bantuan dukungannya. Tidak mudah dalam rangka menggali potensi seperti ini, mumpung menurut saya terutama mas-mas Mbak yang menjadi partner pengelola, jangan sampai ketika sudah hangat cara penake muni ki wong kadung wis moncer kok terus ya wis ngono. Artinya ada pemikiran-pemikiran yang berikutnya kira-kira iki piye. Mohon sumbangsinya teman-teman baik dari Karang Taruna, teman-teman aktivis-aktivis yang ada di Desa Keling, teman media sosial maupun di kelembagaan untuk selalu mensupport dan selalu memberikan masukan bila mana itu diperlukan untuk menjunjung dan bagaimana Desa Keling ini bisa maju bersama, bukan kepentingan 1-2 orang tapi kepentingan desa khalayak untuk masyarakat Desa Keling. Ngaten nggih Bapak Ibu, kinten sedikit gambarnya mudah-mudahan nanti bisa jenengan titik beratkan kira-kira garis besar wis ngono kuwi. Jadi outputnya SDGs seperti itu. Jadi harapannya pembangunan berkelanjutan yang ada di Desa Keling ini yang kemarin-kemarin mungkin kurang lengkap didasari dengan pendataan SDGs ini, perencanaan di tahun 2002
lebih tepat dan lebih terancang dan hasilnya bisa lebih maksimal. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, kurang lebihnya dari saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Mas Hasib yang mana sudah memberikan wawasan pemaparan yang berkaitan dengan SDGs. Untuk acara selanjutnya sambutan dari Bapak Ketua BPD, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala la haula wa la quwwata illa billah. Saya hormati Pak Kepala Desa, Pak Asif pendamping, dan Pak Sumber, semua perangkat, Bapak Ibu rekan BPD, tim SDGs yang saya banggakan. Moga tiba dari Gusti Allah. Yang perlu kita pahami bersama bahwa Sustainable Development Goal atau SDGs percepatan pencapaian tujuan dari pembangunan. Nah, itu tadi disampaikan oleh Pak Asif bahwa outputnya yang diharapkan dari SDGs itu adalah untuk mengetahui kekurangan dari pembangunan di masyarakat di desa. Lebih dari itu adalah jadi pembangunan itu nanti bisa dirasakan tidak sekarang, dalam arti pasca SDGs 2022 nanti dirancang untuk bagaimana dievaluasi, direalisasikan di sana. Dan itu nanti harapan SDGs itu adalah masyarakat itu menerima manfaat dari pembangunan yang dilaksanakan di desa. Di sini dalam Desa Keling. Nah, tujuannya adalah bagaimana peningkatan dan pemberdayaan masyarakat. Rintisan dari pemerintah Desa Keling melalui program pembangunannya salah satu untuk peningkatan ekonomi pemberdayaan ya tidak lain daripada goa wisata itu. Nah, harapannya nanti meningkatkan perekonomian. Taruhlah 2001 ini belum bisa dirasakan secara maksimal, 2002 mungkin ya, tidak tahu nanti namanya estafet dari generasi ke generasi. Mungkin bukan panjenengan sekarang yang bisa menerima manfaatnya langsung, mungkin generasi yang akan datang. Nah, itu menandaskan daerah sampaikan Pak Asif khusus kaitannya dengan pemerintahan dan masyarakat Desa Keling. Yang kedua, ini tadi di awal saya sampaikan pada tim SDGs Desa Keling yang saya banggakan. Kenapa saya banggakan? Ya panjenengan mencapai target itu betul molor-molor. Kita sak wilayah Kecamatan Kepung ranking 2 dalam arti menyelesaikan tugas itu yang kedua. Di Kepung ada berapa desa? Kan banyak, 10 kan, nah, berarti kita kedua. Itu juga harapan baik, prestasi yang baik, tapi jangan gembira dulu ya, karena memang ketika ini satu contoh ya, ketika salah satu dari tim panjenengan nggak tahu hadir di sini hadir ke rumah saya untuk mendata saya dan keluarga ya, sebelumnya saya di WA berapa kali kalau Gusi, wah itu kritik habis-habisan pribadi, wah asas bahasa di Gusi. Ada salah satu tim sing melempem alias brutalisasi, bulet gak nyambung gawe semono terus terang ae ya. Akhirnya ruwet kancane mesane. Sing wis tacut kali wondo bekerja. Tapi ternyata untunglah dibantu oleh teman-teman dari dusun yang lain. Nah itu, wah itu aku jawab piye, udah bingung wah lagi kudune ya ketua timnya sing dikritik lah, aku dijadi sasaran. Ayo anjane ya dikon kok bahasanya piye. Nggih. Nah, tapi saya
apresiasi positif ya. Terima kasih sekali atas kerjasama panjenengan menyelesaikan target pendataan ini. Melihat rumitnya isi pendataan. Contoh ketika hadir di rumah saya atau ada yang hadir di sini apa enggak? Saya lihat, saya cek, Pak, ini sudah ada uret-uretan nama, tempat tanggal lahir, mungkin dengan ngopi dari kakak ya. Nah, itu satu contoh dari tempat saya dan saudara. Saya cek banyak kesalahan. Apa? Ada yang di rumah saya, istri saya, anak saya tanggal lahir keliru kabeh. Ya, tanggal lahir keliru, tahun ini ada nama yang kurang. Tapi saya maklumi, kenapa? Ya panjang paling kosel daripada udah belereng dan nulis mau ngantuk-ngantuk. Tapi itu kan untuk mempercepat kerja panjenengan. Jadi tulis di sini nanti garek nyokeh nih, ya, garek ngecek nih gue keluarga masing-masing. Nah, ketika datang ke rumah, oh ya saya lihat, oh iya jaga sing keliru. Nah, ini gunanya jadi jangan tidak serampangan mencatat hanya ngopi paste dari kakak dan sebagainya, tapi jangan datang ke rumah, jangan validasi, ya, jangan cek kebenarannya bagaimana. Itu tentunya kan tidak memakan semenit 2 menit. Ya agak lama juga, karena juga ada tanya jawab terkait, contoh begini, ini masuk apa BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, BPJS dibiayain apa negara, nah pemerintah. Nah itu juga saya juga bingung, ini BPJS yang dimaksud. Saya juga pakai BPJS. Nah, tapi BPJS saya bayar. Itu mandiri. Nah, terus kalau lembaga saya bayari, saya di sekolahan, saya bayar di sekolahan. Tapi potong bayaran. Nah, itu termasuk mandiri ya, nah, itu sampai nah petugasnya adalah tak tanya ya bingung ya. Nah, wah, itu pemerintah ada bayaran untuk potong gimana itu pemerintah. Nah, itu satu contoh apa namanya terkait dengan data isian yang harus diklarifikasi ya kepada masing-masing keluarga. Tapi alhamdulillah saya apresiasi positif teman BPD menyambut gembira bahwa kerja panjenengan, susah payah panjenengan ya insya Allah dunia ibadah dan oleh ya dicatat urusan Gusti Allah mencatat kebaikan itu, tetapi yang jelas panjenengan melaksanakan tugas panjenengan dengan baik. Mudah-mudahan upload data nanti tidak terkendala dan bisa sudah bisa digunakan data itu untuk memetakan bagaimana kondisi ke depan, kondisi pembangunan masyarakat Desa Keling, mengevaluasi dan menetapkan program pembangunan apa nanti didasarkan pada data SDGs panjenengan. Nah, tentunya nanti kan jadi butuh dievaluasi, dimusyawarahkan poin-poin mana yang bisa diterapkan. Dari saya mewakili BPD itu saja yang saya sampaikan untuk malam ini. Musdes penetapan waktunya saya kembalikan kepada Mbak. Mungkin dalam hal ini saya bacakan saja dari hasil pemutakhiran data nanti untuk penetapan Pak Ketua BPD dan fungsi penetapannya Pak BPD. Mungkin pulau yang berkaitan, tapi mohon persis apa yang diaturkan Mas Hasid dengan kompak semangat itu data langsung pada face to face, iya semangat. Tapi tak mau sih semangat jadi jujur itu dapat saya ada yang berarti dokter face to face. Berat, aku tahu tak kopi loh. Ya pusing. Masalah dengan kopi pulau. Saya pemasukan saya dengan keluaran itu gak imbang, karena pemasukan per bulan saya 3 juta dibayar digaji oleh negara. Kalau per hari anak pulau itu yang 5 1 hari 30.000 kali 1 bulan, 30.000 kali 5 berapa kali 30 hari. Belum rokok minimal 5 cepet, 1 cepet 20.000 kali 5 itu berapa? Nah itu kalau kita hitung 1 bulan pengeluaran saya hampir kurang lebih 10 juta. Belum mulai ketemu karo gini. Nah, belum dan yang lain. Sehingga saya harapkan dari awal bahwa pendataan ini harus di lapangan benar-benar untuk evaluasi pemerintah desa sesuai di bawah.
Sehingga nanti harapan kami setelah SDGs ini nanti kita pampang, kita musyawarahkan dengan BPD, dievaluasi mana yang memang pemetaan untuk asas desa, untuk menuju desa mandiri. Potensi mana yang harus kita progreskan di tahun berikutnya, ini harapan kami. Tapi setidak-tidaknya kami apresiasi, walaupun kadang kalau ada yang ngerawang kalau kayak jenis Rofi, Piro, menurut paling enak, tapi semoga-moga sesuai ya. Walaupun masalahnya malah mataku ya rota kali. Bu ini mana tadi kita kali? Oh sampo, coba. Mataku lebih tahu. Pulau gitu kita. Bahkan tak tanya bujuku, gue sangat tahu ditakai macam-macam. Belum, masalahnya saya tahu dari pagi sampai sore ini hidupin di gua. Kalau malam sudah datang dengan saya. Loh, ya tahu, selalu di gua. Lo terasa singin, nah itu. Ya semoga saja terawangan itu benar. Lu rakyat yang terdata. Tapi karena justru pikiranku khususnya super unik, apalagi nanti basis pondok pesantren, keluarga dalam dan sebagainya. Penggawaiannya turun, penghasilannya sedikit, pengeluarannya besar. Nah, umur itu jadikan evaluasi mas. Kayak gitu ya orang itu ya. Kami lanjut, saya bacakan. Dengan nomor 1, 2, 3, 4 jenis survei dan keterangan di mana survei desa yang telah diselesaikan terdiri dari data lokasi desa, pemerintah desa, musyawarah desa, regulasi APBDes, akses desa, manajemen kerjasama, lembaga kemasyarakatan desa, BUMDes, unit usaha BUMDes, infrastruktur dan lainnya dalam keterangan di sini lengkap. 2. Survei RT. Jumlah RT yang telah didata sebanyak 30 RT dan sebanyak 6 RW yang terdiri dari deskripsi lokasi, pengurus RT atau RW, lembaga ekonomi, industri, sarana ekonomi, fasilitas ekonomi, infrastruktur, lingkungan, bencana, mitigasi bencana, sarana pendidikan, kesehatan, kejadian luar biasa, agama atau sosbud, lembaga keagamaan, lembaga kemasyarakatan, keamanan, tindak kejahatan dan kegiatan warga. Dalam keterangan di sini lengkap. 3. Survei keluarga. Jumlah keluarga yang telah didata sebanyak 2.461. Ada peningkatan dulu 2.300 sekian. Kakak atau keluarga yang terdiri dari data deskripsi lokasi, akses pendidikan, akses kesehatan, akses tenaga kesehatan, akses sarana prasarana dan lain-lain secara guideline dalam kurung BNPA. 4. Survei individu. Jumlah individu yang telah didata sebanyak 8.634 jiwa yang terdiri dari data individu, pekerjaan, penghasilan, kesehatan, disabilitas dan pendidikan secara guideline walaupun di sini ada pengurangan masalah kemarin yang aktif tahap turun ya bisa alhamdulillah dan mati itu kalau pemimpin ini kan berapa dari jumlah pengurangan. Mungkin hari ini untuk ditetapkan Pak Ketua BPD mohon untuk menetapkan dalam pendataan pokok. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini BPD disampaikan pada hari Senin 7 Juni 2021 penetapan hasil pemetaan data SDGs Desa tahun 2021 bisa ditetapkan dengan rincian dan keterangan jenis survei seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Kades. Demikian, terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu
tulis tanda tangan Bapak PPD dengan Pak Hades dan dijelaskan pendamping dari kecamatan. Sekali lagi mas. Mungkin sebentar untuk informasi bagi semuanya, sebelum ini nanti ditutup perlu ada informasi yang sifatnya urgent dan penting, tidak mengurangi rasa hormat bagi masyarakat, terutama bagi relawan bisa memberikan informasi pada masyarakat. Asas peningkatan COVID-19 yang mana kita tidak harapkan seperti kemarin di Kudus, hampir sudah di Kabupaten Kudus ada beberapa kecamatan yang melalaikan dari prokes yang ada sehingga sekarang menjadi lockdown total kabupaten. 2 di wilayah Madura, bahkan kemarin Lamongan bisa dicek pasca kemarin mertua saya meninggal mawon asas kesadaran publik tidak ada sama sekali prokesnya. Dilalah pas toko desa hari ini karena hajatan mantenan kebetulan ya dulu lurah yo sugih 3 hari 3 malam yang akhirnya menjadi 40 orang terpapar COVID, 1 hari 8 orang meninggal. Ini yang terjadi di tangga desa Lamongan yang di mertua saya. Tidak mengurangi rasmat, kemarin ada beberapa yang memang sama mengadakan pernikahan hajatan. Kami atas nama pemerintah tidak pernah memberikan izin dan tidak melarang, hanya sebatas memberikan himbauan silakan mengadakan event dalam rangka hajatan, tapi dikurangi masa berkumpulnya, prokesnya juga harus dilengkapi atau ditindaklanjuti. Mungkin itu yang kami harapkan daripada masyarakat, asas sadar kesehatan COVID-19. Terus yang nomor 2 perlu diperhatikan tidak sesuai dengan instruksi BMKG. Asas beberapa kali potensi gempa yang sudah berjalan dekade bahkan kemarin di daerah Sukabumi sampai luar Jawa runtuh, dan dimungkinkan sampai tahun ini ada gempa 8,7 yang mengakibatkan tsunami. Walaupun tsunami dimungkinkan tidak dampak sampai kita, tapi gempa minimal 5,2 saja kemarin daerahnya mumet sirat, apalagi 8,7. Nah ini nanti juga kita antisipasi. Harapan kita terutama dinas pemerintah desa bersama dengan Bapak Ibu BPD setidak-tidaknya nanti evaluasi bagaimana suatu ketika hal itu terjadi dan kita harapkan tidak terjadi. Mungkin itu yang informasi yang kami berikan, dan mungkin sedikit usulan kepada Bapak Ibu BPD. Mungkin setelah ini nanti hasil data input output dari selesai semuanya, kami harapkan ada rapat
desa setelah hasil ini semuanya buat pemetaan. Mungkin dari hasil ini nanti kita jadikan sebuah pedoman evaluasi ke depan program di tahun 2022 di mana konsep yang paling harus kita laksanakan ke depan, sehingga apa yang dilaksanakan oleh teman-teman relawan di lapangan ini nanti boten muspro. Bahkan kalau saya punya usulan ke depan, bukan nanti kita papang saja hasil panjenengan secara grafis, ekonomi, kesehatan, pendidikan, sehingga bisa dibaca oleh masyarakat, sehingga masyarakat juga ikut andil. Keling itu dalam segi ekonomi sekian, berarti sekian, dan harus bagaimana itu saya kira ke depan begitu.